Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit cerita Bapak dan Ibu. Saya baru beberapa hari yang lalu saya coba bongkar gudang lama dan saya menemukan sebuah buku. Saya kasih lihat bagian belakangnya dulu ya. Satu buku ini saya punya tahun 2004 apa 2005 saya lupa. Saya beli langsung ketika seminar penulisnya mengadakan seminar, saya langsung beli di counter atau di tempat seminar pada saat itu ya. Judulnya Reach Your Maximum Potential. Oke, nah ini bagian belakangnya. Nah, bagian depannya, nah seperti ini ya. Udah nggak ada sampulnya Bapak dan Ibu. Ini saking dulu saya favorit banget buku ini. Sering saya bawa kemana-mana sampai kehujanan dan sebagainya. Ini luar biasa. Buku ini sangat membantu sekali. Pada saat itu saya kebetulan saya kuliah lagi di Bandung dan saya menemukan ada satu workshop seminar ya tentang motivasi. Dan penulisnya adalah pembicaranya adalah Pak Paulus Winarto ya pada saat itu di ITB Bandung ya. Nah, ada bukunya lalu langsung saya beli. Nah, ada satu hal yang menarik setelah saya baca ulang buku ini ya, selain nostalgia gitu ya. Nah, saya menemukan satu cerita yang menarik yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Anda. Dalam buku ini diceritakan mengenai kisah negeri kodok gitu ya. Kisah negeri kodok. Saat itu sedang ada perlombaan. Nah, perlombaan kata-kata kecil ini ada penontonnya banyak, katak juga tentunya ya. Ada juga para peserta nih kata-kata yang atlet lah istilahnya gitu ya, yang siap berlomba untuk menaiki sebuah menara yang begitu tinggi ya. Jadi ada sekitar 8 katak mereka yang siap berlomba untuk mencapai puncak tertinggi dari menara tersebut. Nah, begitu banyak sorak riang dari para penonton dan peserta perlombaan ya, kata-kata tersebut semangat luar biasa. Mereka juga antusias ya pada saat di garis start. Nah, ketika dimulai gitu ya, ketika dimulai di perlombaan tersebut, kata-kata tersebut mulai berjuang untuk mencapai menara tertinggi atau puncak dari menara tersebut. Ada hal yang menarik lainnya, ternyata penonton perlombaan tersebut ya sebetulnya hampir semua ya, bahkan semua lah bisa dibilang ya, mengatakan bahwa ini perlombaan masuk akal nggak sih katanya gitu ya, ini puncaknya tinggi banget loh gitu ya, terjal ya, menara ini begitu terjal terus sulit sekali untuk didaki gitu ya. Mayoritas tidak ada yang yakin bahwa para peserta perlombaan akan berhasil mencapai puncak dari menara tersebut ya. Lama-lama begitu ada peserta yang mulai tumbang satu gitu ya, ada satu katak yang tumbang, peserta yang tumbang, penonton mulai bersorak ya, mulai bersorak bahwa tuh kan apa yang gue bilang juga, susah ini, perlombaan ini susah. Nah gitu ya, ada yang bilang ini terlalu terjal, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, mulai itu banyak pembicaraan di antara penonton sampai akhirnya ada peserta katak lainnya yang mulai mendengarkan dan akhirnya dia ikut tumbang. Iya ya, capek juga. Akhirnya tumbang, turun ya, menyerah. Nah, kemudian begitu ada kata kedua, ketiga yang mulai menyerah, penonton makin antusias lagi ya, antusias negatif. Ya, para penonton bilang, "Tuh kan bener kan? Pada nyerah kan, nggak mungkin, ini susah banget. Ini susah banget. Ya nggak ada pemenangnya ini pasti," katanya. Ini yang bikin perlombaannya ngaco katanya, gitu ya. Karena terlalu terjal. Nah, alasannya seperti itu. Wah tuh kan udahlah, capek katanya. Udah nggak usah lah. Ini perlombaan nggak benar, gitu ya. Banyak sekali celotehan negatif dari para penonton dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, hampir semua katak tumbang dan ternyata ada satu katak yang terus naik terus. Sambil ngos-ngosan dia terus naik perlahan, manjat terus sampai akhirnya tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka satu katak menjadi juara. Ya, satu katak ini sampai ke atas menara, ke puncak dan dia mengambil bendera yang memang menjadi simbol kemenangan. Nah, singkat cerita akhirnya setelah turun acara selesai, penyerahan piala ya. Penyerahan piala karena sebagai juara pertama sang katak pemenang ini ditanya gitu oleh seorang reporter katak juga gitu ya. Ya, reporter bertanya, apa kiatnya ya sang juara, kami semua mau tahu
apa kiat Anda, apa motivasi Anda, apa yang ada dalam pikiran Anda, kenapa Anda bisa juara. Nah, lalu sang katak juara ini memperhatikan dengan seksama dari si reporter ini. Dia dengerin gitu ya, dia perhatiin mulutnya gitu ya. Nah, akhirnya ternyata katak yang sebelahnya ngomong, wahai reporter, ini katak tuli, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, nggak bisa dengar. Akhirnya sang katak yang juara 2 memang kebetulan kenal, dia kasih bahasa isyarat. Dan semua penonton maupun reporter baru menyadari bahwa memang sang katak pemenang ini dia tidak bisa mendengar, ya karena dia tuli. Bapak dan Ibu mau tahu apa makna dari cerita tersebut? Ini buku bagus banget pesan Ibu ya. Saya bukan mau jualan, tapi saya mau bahas tentang isinya, ini bagus banget. Ya. Makna dari cerita tersebut adalah ada kalanya kita nggak perlu ngedengerin apa kata orang. Ada kalanya kita fokus dengan impian kita, fokus dengan tujuan kita, nggak perlu dengerin hal-hal negatif. Ya, kalau perlu kita tulikan dulu telinga kita untuk sementara. Ya, abaikan omongan-omongan kata orang, katanya gitu ya, apalagi negatif. Ya, abaikan semua. Fokus pada tujuan Anda, saya yakin pasti Anda akan menjadi juara berikutnya. Sampai ketemu di panggung kemenangan. Winner Talk Indonesia.